Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 21 April 2023, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, bukalah mata hati kami, agar dapat melihat bagaimana Engkau dengan perantaraan Putramu hadir di tengah-tengah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk menjumpai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa
untuk dijadikan raja yang menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari cerita tentang peristiwa penggandaan roti, sebagaimana yang telah kita dengar melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus ingin mengajarkan para muridnya tentang perihal sikap kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Hanya dengan cara itu mereka bisa bersolider dengan yang lain. Yesus adalah roti kehidupan. Ia tak akan pernah membiarkan orang yang datang kepadanya pergi dengan kelaparan. Bersama para murid, ia menyediakan makanan bagi mereka. Solidaritas dengan sesama yang menderita bukanlah sebuah kalkulasi matematis, sebuah perhitungan untung rugi. Solidaritas dengan sesama berarti kesediaan untuk memberi diri meskipun sedang dalam kekurangan. Pemberian yang dilandasi dengan ketulusan akan melahirkan rasa syukur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan Yesus dalam Injil pun patut diajukan kepada kita yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Di mana kita harus membeli roti supaya mereka bisa makan? Kekurangan tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berbagi. Yesus akan mengatakan hal yang sama. Kamu harus memberi mereka makan. Saat ini pun kita diajak oleh Yesus untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, terutama mereka yang berkekurangan, miskin, terbuang, terlupakan, dan yang menderita. Kepekaan dan sikap solidaritas menuntut tindakan nyata, bukan sekedar formulasi kata-kata. Tuhan sendiri akan berjalan dan memberkati segala usaha yang kita lakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu ajakan Yesus untuk memberi makan kepada sesama yang berkekurangan kita sesuaikan dengan situasi kita masing-masing. Ajakan Yesus untuk beri makan bukan hanya dalam arti harfiah, tapi juga dalam arti bahasa rohani. Bila mana ada sama kita yang disingkirkan karena ketidakadilan atau dianggap sebagai sampah masyarakat, maka kita datang, merangkul, memeluknya, dan memperlakukan dia sebagai sesama di hadapan Allah. Bila mana ada saudara kita yang dipenjara, kita datang menunggu dia, menyatakan rasa solider dan peduli kita kepadanya. Bila mana ada saudara kita yang lapar karena sakit, maka kalau kita memiliki kelebihan makanan, baiklah kita berbagi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pastor paroki di Paroki Argapura, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena umat Paroki Argapura sungguh-sungguh umat murah hati. Walaupun mayoritas umat dalam hidup yang pas-pasan, tapi umat selalu menyatakan kepeduliannya dengan sesama yang memerlukan pertolongan. Anak-anak muda kita baru saja mengantarkan sedikit sumbangan kasih kepada panti Pulomo.
kita sebagai umat separoki Argapura nanti, kita akan mengantar aksi nyata kita, kuasa kita ke dua tempat pendidikan imam, rumah pendidikan Imam Projo Kesukaan Jayapura dan rumah pendidikan Jalan Imam Franciscan Papua. Sumbangan-sumbangan dari umat yang cukup luar biasa, yang kiranya bisa membantu mengurangi beban yang ditanggung oleh keuskupan dan ordo dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin gereja di masa mendatang. Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari terus kita berlangkah bersama. Kita beriman bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang nyata. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus